pertanyaan untuk teman-teman RT 6 gitu kan, tapi aku nggak mau nanya langsung kepada mereka karena aku tahu mereka itu nggak paham tentang imannya mereka sendiri. Aku udah pernah nanya langsung sama temen aku yang di sini. Aku tanya, Tuhan kamu tuh siapa? Aku bilang. Dia bilang, Allah. Muhammad itu siapa? Aku bilang kan. Dia bilang, ya itu cuman utusan. Tapi kenapa kamu berdoa kepada dia? Aku bilang gitu kan. Iya, dia nabi. Pokoknya aku nggak bisa mendapat jawaban. Aku rasa dia nggak memahami imannya. Nah, jadi kan kalau untuk Bang Pendi kan udah pernah dari seberang kan, udah pernah dari RT 6 sama Abi juga. Jadi aku mau nanya ini terakhir ini yang masih terngiang-ngiang di kepalaku. Landasan dosa di dalam Islam itu apa ya? Contohnya nih, kita semua kan terputus dengan Allah akibat dosa. Dosa ketidaktaatan satu orang. Makanya kita semua jadinya tidak apa? Kita kehilangan kemuliaan. Bukan berarti kita hilang kepada Tuhan, tapi kemuliaannya yang hilang. Makanya itu kita bisa mati. Kan demikian. Nah, kalau di RT 6, Pak, semuanya di RT 6 ini, apa yang dasar dari dosa mereka itu apa? Dosa. Mengapa dosa itu ada di dalam RT 6? Kalau dibilang mereka itu nggak berdosa, tadi kan aku nanya tentang masalah semua manusia kan, tadi Bang BAB ya yang menjawab, yang menjelaskan tadi bagaimana tentang dosa, dosa semua orang-orang kan terlahir suci, baru nanti di kedepannya itu baru bisa dibilang misalnya dia mencuri, dia tidak takwa, baru itu disebut dosa. Nah, tapi ininya dulu sumber dari dosanya di Islam itu apa gitu loh Pak, di RT 6 apa? Sumbernya itu dari mana gitu loh. Kalau kita kan dari Adam nih, akibat ketidaktaatan. Makanya kita bisa mati karena kita kehilangan kemuliaan. Paham gak sih maksudku? Ya. Paham. Iya. Paham. Itu. Jadi ya, itu sudah bisa sudah bisa ditangkap. Jadi sumber dosa di dalam Islam itu dari mana kan gitu kan, betul nggak? Iya. Intinya itu. Iya. Jadi kalau menurut aku sebelum ke Abi ya, aku coba jawab lah ya, mohon maaf ya. Yang saya tahu itu ada hadis ya Abi ya, yang menyatakan bahwa Adam sebelum dijadikan manusia itu sudah disifati oleh dosa. 50 tahun sebelum Adam diciptakan itu sudah disifati dosa. Ini ya yang saya baca ya Abi ya. Itu ketika Musa itu bertanya kepada si Adam, betul ya Abi ya? Betul mungkin ya. Coba Pak Abi jelaskan Abi, silakan. Yang pertama, manusia itu lahir suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Setiap manusia lahir suci, fitrah, tidak ada dosa. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Kristen, ataupun Majusi. Nah, dari mana dosa itu? Dimulai ketika dia dihitung akil balik. Akil balik itu mampu berdiskusi, mampu menerima dan mengembalikan perkataan. Akil balik, jadi menyampaikan. Tanda-tandanya laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan keluar mens. Pada saat itulah dia dikatakan mulai berdosa kalau melakukan hal-hal yang terlarang di dalam agama. Itu namanya dosa. Dan siapa yang membawa dosa itu? Iblis gitu. Ini konsep awal dosa yang dalam agama itu gitu. Sedangkan kita ini, kenapa dosa kok diwariskan dari Adam? Ketika Adam itu melanggar undang-undang sorga sehingga dia mendekati pohon itu dan dia memakannya, maka mengetahuilah dia akan kebenaran. Ya, ini benar, ini enggak benar.
maka dia mengalami yang disebut dosa. Tetapi apa yang disebut oleh dosa warisan itu, saudara kita Muslim itu menentangnya dengan hadis tadi. Masa manusia lahir kok sudah membawa dosa? Yang disebut dosa itu adalah kematian. Setiap manusia perlu makan, perlu bernapas, dan mati. Inilah yang disebut dengan warisan itu yang diwariskan dari Adam. Nah, Yesus datang sebagai Adam yang kedua, memberikan ketegasan yang jelas bahwa menerima Yesus Kristus itu maka hidup kekal selama-lamanya. Karena yang dihancurkan terakhir oleh Yesus adalah sengat kematian itu. Jadi kematian yang ditakuti itu adalah hal yang biasa, yang pasti manusia mengalami kematian, dan Yesus mengatakan kalau walaupun kamu mati, kamu hidup kekal selama-lamanya. Untuk ini syaratnya hanya satu, terima Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan kematian itu sendiri untuk hidup kekal selama-lamanya. Maka di dalam Kristen itu nggak ada yang namanya siksaan kubur. Oh, serem sekali. Oh, masa orang mati, kemudian dua malaikat mungkar nakir masuk ke dalam kubur, melakukan interogasi pakai bahasa Arab pula. Padahal kita Nabi orang Jawa, ditanya, man robbuka, Tuhanmu siapa? Nah, ini yang meninggal orang Jawa ditanya pakai bahasa Arab. Mana bisa orang udah mati, teganian itu malaikat nyiksa. Nah, hal-hal yang demikian itu kalau kita kembalikan kepada pengajaran yang asli nabi-nabi, tidak dikenal ada siksaan kubur. Malah siksaan kubur tidak ada. Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 minta dibacakan. Minta dibacakan, Bang Fendi. 14 ayat 2 dan 3. Suara Abi putus-putus. Yohanes berapa? Suara saya putus-putus. Ya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes, halo? Ya, oke. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jelas sekali Yesus menyiapkan tempat bagi kita supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk mengatakan bahwa ada siksaan kubur. Nggak ada siksaan kubur. Karena manusia ya nyawanya sudah diambil. Kok malaikat masih nyiksa, ngejar sampai alam kubur lagi, dan berapa juta mungkar nakir, kerjanya sudah miliaran mungkar nakir. Malaikat kok kebangetan, orang udah mati disiksa pula. Aneh. Jadi itu kira-kira jawaban saya, ringkasnya begini. Adam menghasilkan dosa kematian itu, dan Yesus menyelesaikan bahwa kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, disalibkan, 3 hari dalam kubur, bangkit hidup kembali, dan masih 40 hari bersama murid-muridnya untuk mengajarkan wasiat-wasiat penting. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini wasiat, dan setelah itu Yesus terbang ke langit. Seperti juga yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Yesus
naik ke langit, masih hidup sampai sekarang. Jadi baik Quran maupun Alkitab mengatakan Yesus sampai sekarang masih hidup. Itu beberapa hal yang mengganjal di dalam iman keislaman itu sehingga mereka ragu ataupun pikir-pikir untuk menjadi orang Kristen. Konsep kekristenan tentang ini sangat elegan dan sangat terhormat begitu. Amin. Yes, dialah firman yang hidup ya, Abi ya. Amin, Yesus amin. itu adalah firman yang hidup. Benar banget. Bro Pendi, ini terafiliasi ke YouTube nggak? Enggak. Kalau enggak, aku mau memuji Tuhan satu lagu. Oke, sebelumnya kita sapa dulu. Bang Magen David. Shalom, Bang. Bang Magen David, Halo, selamat sehat, Bang? pagi, siang, sore semuanya. Pagi. Terutama Abi. Bang. Ya, Halo Bang. Abi, kapan ke East Coast lagi, Abi? waduh, saya belum ini hari ini saya ini Bung Fendi, hari ini saya sore nanti jam 7 malam saya mendeklarasikan pelayanan International Murtadin Society. Jadi masyarakat Murtadin. Jadi saya tahun depan saya akan ke beberapa negara di Eropa dan Asia. Mungkin saya akan ke Iran dan juga ke Pakistan. Wow, haleluya. Untuk pelayanan yang lebih besar lagi agar kaum murtadin ini jangan dipersekusi. Lebih-lebih saya akan tetap bersuara bahwa kejahatan pemerintah yang mempersulit orang-orang murtadin itu saya akan suarakan lebih kencang lagi, bahkan kita akan sampaikan ke PBB sebagai bentuk petisi hak asasi manusia. Dan Iran termasuk negara yang percepatan murtadinnya itu luar biasa. Nah, Yes, ini kita harus betul. doakan dan kita harus dukung. Lebih-lebih Indonesia ini tidak bisa dianggap main-main, dan Indonesia lewat organisasi-organisasi Sudrun itu, Sudrun Kadrun, mereka akan terus menekan Anda semua yang ada di Indonesia, terutama para penginjil. Bung Fendi itu sasaran supaya untuk ditangkap itu Fendi, karena dia termasuk orang yang ngotot sekali memberitakan nama Yesus akan dipersekusi. Maka tetap hati-hati, kalaupun dia mengatakan minta ampun, bilang aja minta ampun, ampun gitu. Minta maaf, maaf begitu. Kenapa? Karena yang penting ini bagaimana perjalanan penginjilan dan jaga kebenaran, kejujuran di dalam berbicara. Itu beda dengan saya, ya saya sudah wataknya begini, gayanya begini, dan ini semua gaya penginjilan. Ada model Paulus, ada model Barnabas, ada seperti Lukas, Markus, dan sebagainya. Kita bagaimana memanfaatkan talenta-talenta itu, bahwa penginjilan itu adalah musik orkestra beritakan nama Yesus. Amin. Semuanya harus memberitakan nama Yesus. Amin. Penginjil itu adalah watak DNA yang telah diberikan Tuhan kepada kita, bahwa DNA kelahiran kita sebagai orang Kristen adalah penginjil. Jadi gembala, jadi guru itu adalah pilihan Anda. Tetapi penginjil itu sejak SD kita sudah mengajarkan bagaimana memberikan pertanggungjawaban kepada anak kita untuk bercerita tentang Yesus Kristus. Naik SMP sudah meningkat lagi ilmu penginjilannya. SMA, karena dia harus menginjil temannya di SMA, mahasiswa, dan sudah menjadi keluarga sekarang, tetap memberitakan Injil. Musik
orkestra untuk mega proyek masa hadapan, bahwa dunia ini harus diberitakan penginjilan. Amin. Bukakan saya Roma 11 ayat 25, bahwa ini tidak boleh dihentikan pemberitaan Injil. Roma 11 ayat 25, bacakan Bung Fendi. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi orang Yahudi tetap tegar tengkuk, tidak mau mengaku Yesus juru selamat. Dan mereka tetap menanti-nanti Mesias itu dengan menyanyi, menantikan kedatangan Mesias. Mesias itu adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan kamu merasa dirimu pandai. Artinya alias lu goblok pade. Lu jangan ribut masalah doktrin. Lu jangan ribut masalah cerita ajaran-ajaran yang aneh-aneh, yang memberitakan, mengacaukan gereja-gereja. Kamu hanya mementingkan kepentinganmu dan makan dari nama Yesus untuk menumpuk harta kekayaanmu. Hati-hati kamu, hei orang-orang yang memanfaatkan nama Yesus. Bukan Abi. itu dari pekerjaan ini. Ketika seluruh bangsa-bangsa penuh terima Yesus Kristus. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah memberitakan Injil. Amin. Dari segi perkawinan kita kalah. Mereka istri 4, kita cuma 1. Kalah Abi. kita. Abi, sorry saya potong Abi. Ya. Karena saya udah mau jalan ini, udah sore sini. Ini ada Oke, satu, oke. ini ada satu nih Albar ini. Ini kemarin di komalnya Bang CP. Dia tuh nyari Bang CP buat ini. Dia diskusi lama nih sama Bang CP. Nih. Bentar lagi dia murtad nih. Amin. Coba di ini Nabi. Ini Albar nih. Ya, Kemarin brother. dicariin Bang CP. Di Europe apa di Halo? Amerika Pak Yuter? Di Amerika atau di Europe? Saya di Amerika. Oh, bareng Pak Saifuddin ya. Sehat Ya. selalu brother Abi ya, di sehat East selalu Coast. ya. Abi di West Coast. Oh, Abi iya, di iya. West, saya di East Coast. Saya di doakan Amerika. Saya doakan Anda sehat selalu ya, selalu diberkati Tuhan Iya. ya. Amin. Puji Tuhan. Nah ini Albar nih. Abi, coba diinin. Saya mau pamit dulu turun Bang Pendi dan semuanya ya. Siap. Ya. Siap Bang Ini Majid. Bang, siap Bang. Albar. Tuhan berkati Bang. Hati-hati Oke, di jalan. thank you. Nanti saya cuma denger aja. Makasih ya Ya, semuanya. ya. Amin. Shalom. Amin. Salam. Bang, sebelum ke Bang Albar, berarti Abi Allah sengaja menciptakan iblis gitu ya untuk menyesatkan manusia gitu di ajaran Al-Quran gitu ya Abi. Tidak ada yang sebenarnya berarti Ya, menurut mereka jin itu diciptakan dari api, setan. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Itulah cara mereka menjelaskannya. Padahal Allah kita tidak pernah menciptakan setan itu. berarti tujuan Allah Justru untuk malaikat menciptakan setan. pemberontak itu akhirnya menjadi ifrit, menjadi jin kafir, kata Somat. Oke. Iya Abi. Berarti tujuan Allah menciptakan jin ini untuk menyesatkan manusia, begitu ya Abi ya? Gak ada poinnya berarti Iya. ya Abi. Bahkan menyuruh jin untuk menyesatkan manusia. Ini ada-ada saja tuh Allah di sana itu ngaco. Allah bego. Allah bego lagi. Hati-hati. Gak boleh di komal Bung Fendi ini bego-begoin Allah itu. Oke. Oke. Bang Albar, Kak Ikan sudah ya? Kak Ikan silakan istirahat. Ini biar urusan kami ini, ya. Iya, makasih siap-siap. Makasih ya guys. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Oke.